Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abid Rahman dengan NIM 2210952020. Saya berasal dari kelompok 5 praktikum sistem kendali dan menyisip ke kelompok 33. Kali ini saya akan menjelaskan modul 1 fungsi alih sistem orde 1 motor DC sebagai tugas sanksi atas keterlambatan dalam mengikuti praktikum sistem kendali. Baik, dari tujuan dari praktikum kita kali ini yaitu memahami konsep pemodelan untuk sistem pengendalian kecepatan motor DC, yang mana diharapkan praktikan mampu memahami fungsi alih sistem orde 1 pada motor DC dan tanggapan peralihannya terhadap masukan step, serta memahami pengaruh duty cycle terhadap motor DC. Kemudian praktikan mampu menentukan nilai KM motor DC untuk menentukan fungsi alih motor DC berdasarkan tanggapan sistem, serta menganalisis pengaruh nilai KM terhadap respon sistem dan parameter tanggapan peralihan. Kemudian praktikan diharapkan mampu menentukan nilai TM motor DC untuk menentukan fungsi alih motor DC berdasarkan tanggapan sistem, serta menganalisis pengaruh nilai TM terhadap respon sistem dan parameter tanggapan peralihan. Dan terakhir, praktikan memahami dan mampu melakukan perhitungan serta pembacaan dari tanggapan peralihan, serta membandingkan hasil perhitungan manual dengan hasil MATLAB. Kemudian alat dan bahan yang kita perlukan untuk praktikum modul 1 kali ini adalah laptop, kemudian software MATLAB versi 2020 ke atas, kemudian software Arduino IDE versi 1.8.18, kemudian motor DC, kemudian potensiometer, kemudian multimeter, kemudian rotary encoder, kemudian power supply 12 volt, kabel jumper, modul Arduino, dan driver motor L298N. Berikutnya yaitu landasan teori, yaitu macam-macam sinyal uji, yang mana sinyal uji ini adalah sinyal yang digunakan untuk menguji dan menganalisis respon suatu sistem. Sinyal uji yang digunakan terdiri dari fungsi waktu sederhana. Kemudian pemilihan sinyal uji ini harus mendekati bentuk input sistem pada kondisi kerjanya. Ada beberapa macam ada beberapa macam sinyal uji, yang mana itu yang pertama ada fungsi impuls yang berguna untuk menguji respon terhadap gangguan sesaat yang muncul tiba-tiba dan untuk menguji sistem yang responnya berubah dalam selang waktu yang sangat singkat. Kemudian ada fungsi step yang berguna untuk menguji respon sistem terhadap gangguan yang diberi secara tiba-tiba dan melihat kemampuan sistem kontrol dalam memposisikan respon. Berikutnya ada fungsi rem yang mana berubah bertahap terhadap waktu, yang berguna untuk melihat kemampuan sistem kontrol dalam melacak target yang bergerak dengan kecepatan konstan. Kemudian ada fungsi parabolik yang berguna untuk kebutuhan akan akselerasi dan pengujian kemampuan sistem kontrol untuk melacak objek yang bergerak dengan kecepatan berubah-ubah. Kemudian terakhir ada fungsi sinusoidal yang mana berguna untuk menguji respon sistem yang menerima input berupa sinyal sinusoidal. Berikut ini adalah tabel dari masing-masing perbedaan dari fungsinya, yaitu yang dibedakan dari time function, kemudian Laplace transform, dan juga grafiknya. Dan ini juga perbedaan dari fungsi parabolik serta fungsi sinusoidal. Berikutnya kita masuk ke fungsi alih sistem orde 1, yang mana seperti gambar pertama ini adalah closed loop dari sistem orde 1. Kemudian blok diagram fungsi alih sistem orde 1 sebagai berikut. Kemudian fungsi alih loop tertutup dari sistem tersebut dapat diberikan oleh GS sama dengan 1 per TS tambah 1. Kemudian untuk sinyal uji menggunakan sinyal unit step, yang mana didapatkan CS sama dengan 1 per T per S tambah 1 per T 1 per S. Dan di inverse Laplace-kan sehingga didapat persamaan berikut ini. Kemudian gunakan Laplace parsial dalam menyelesaikan persamaan 1,3 sehingga didapat persamaan 1,4, yaitu CS sama dengan 1 per S kurang 1 per S tambah 1 per T. B sama dengan min 1, maka nilai CT-nya adalah 1
kurang E pangkat T per T. Kemudian parameter tanggapan peralihan sistem pada satu, yang mana yang pertama yaitu ada nilai akhir. Nilai akhir pada keluaran sistem yaitu pada waktu tak hingga. Maka C tak hingga sama dengan 1 kurang E min tak hingga per T. Maka didapat C tak hingga sama dengan 1 kurang 0 sama dengan 1. Kemudian ada time constant atau TC, waktu yang diperlukan untuk mencapai 63,2% dari nilai akhirnya. Di sini didapat CT sama dengan 1 kurang E per T per T. Pangkat T per T. Kemudian ada time rise atau TR, yang mana merupakan waktu yang diperlukan sistem untuk mencapai nilai 0%, hingga 100%, 10% hingga 90%, dan 5% hingga 95% dari nilai akhir. Kemudian untuk praktikum kali ini kita menggunakan yang nilai 10% hingga 90%. Untuk 10 hingga 90% didapat persamaan dengan 90% sama dengan 1 kurang E pangkat T 90% per T, lanjut hingga didapat T 90% sama dengan 2,30 T. Kemudian untuk waktu yang dibutuhkan untuk 10% yaitu T 10% sama dengan 0,105 T. Maka didapat time rise untuk 10% hingga 90% adalah TR sama dengan 2,2 T. Kemudian yang keempat itu ada time setting atau TS, yang mana merupakan waktu yang diperlukan sistem untuk mencapai nilai di sekitar 2%, 5%, dan 0,5% dari nilai akhir. Kemudian untuk TS 2% dari nilai akhir, maka persamaannya dapat ditentukan dengan uh, berikut ini. Maka didapat TS sama dengan 0,02 T. Berikut adalah kurva tanggapan peralihan dengan mengembangkan parameter peralihannya. Kemudian materi berikutnya yaitu fungsi alih motor DC, yang mana motor adalah mesin yang berfungsi untuk mengubah energi listrik menjadi gerakan mekanik rotasional. Motor DC sendiri merupakan salah satu jenis motor yang menggunakan energi listrik arus searah atau DC yang kemudian diubah menjadi gerakan rotasional. Motor DC terdiri dari stator dan rotor. Stator adalah bagian yang tidak bergerak dan sedangkan rotor adalah bagian yang bergerak atau berputar. Kemudian agar motor DC bisa dikendalikan dengan suatu pengendali tertentu, terlebih dahulu perlu diketahui karakteristik yang dimiliki oleh motor tersebut. Sebelum merancang pengendali motor, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menurunkan persamaan model dinamika dari motor. Biasanya model tersebut dinyatakan dalam bentuk fungsi alih sistem atau transfer function. Dan berikut pada slide berikut adalah model rangkaian motor DC dengan eksitasi terpisah. Ini adalah gambarnya. Untuk nilai torsi yang didasarkan oleh motor DC dapat ditentukan menggunakan persamaan torsi berikut ini, dan hubungan nilai torsi yang dihasilkan oleh motor DC dengan jumlah arus jangkar yang digunakan adalah berikut ini. Kemudian dari gambar 1.4 dapat diketahui bahwa persamaan untuk semua tegangan yang bekerja pada motor DC adalah sebagai berikut ini. Dan dengan transformasi Laplace persamaan 1.14 maka dapat diperoleh persamaan pada 1.15 berikut ini. Kemudian persamaan 1.15 di-inverse Laplace-kan, maka didapat persamaan berikut. Sedangkan hubungan antara tegangan dan kecepatan sudut yang dihasilkan oleh motor DC sebagai berikut. Kemudian disubstitusikan persamaan 1.17 ke persamaan 1.16 didapat persamaan arus jangkar motor DC. Dan persamaan 1.18 disubstitusikan dalam persamaan 1.13 sehingga didapat persamaan berikut. Kemudian diasumsikan sehingga didapatkan fungsi alih motor DC yang lebih sederhana seperti berikut ini, di mana nilai Km adalah nilai konstanta pemuatan motor DC dan Tm merupakan nilai time konstan yang dimiliki oleh motor DC, yaitu waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 63,2% dari nilai akhir yang dihasilkan. Berikutnya yaitu prinsip kerja, yang mana pada modul ini kecepatan motor DC atau RPM dapat diperoleh dengan memvariasikan tegangan dalam bentuk duty cycle dan RPM, seperti gambar berikut ini.
Nah, yang pertama kita masuk ke motor DC. Motor DC adalah peralatan elektromekanik dasar yang berfungsi untuk mengubah tenaga listrik menjadi tenaga mekanik melalui medan magnet. Kemudian motor DC memiliki komponen-komponen utama seperti yang pertama stator, yang mana merupakan komponen elektronik dari motor DC yang tidak bergerak. Stator tidak bergerak dan hanya menghasilkan medan magnet di sekitar rotor agar rotor dapat berputar ketika tegangan diberikan. Kemudian ada rotor, yang mana bila arus masuk menuju rotor, maka arus ini akan menjadi elektromagnet. Untuk kasus motor DC yang kecil, rotor berputar dalam medan magnet yang dibentuk oleh kutub-kutub. Kemudian yang ketiga ada komutator, yang mana merupakan komponen yang ditemukan dalam motor DC yang berfungsi untuk membalikan arah arus listrik dalam dinamo. Kemudian komutator ini juga membantu dalam transmisi arus serta dinamo dan sumber. Berikutnya ada PWM, yaitu Pulse Width Modulation, yang mana PWM ini adalah suatu teknik modulasi yang mengubah lebar pulsa atau pulse width dengan nilai frekuensi dan amplitude yang tetap. PWM ini dianggap sebagai kebalikan dari ADC atau analog to digital converter yang mengkonversi sinyal analog ke digital. PWM ini digunakan untuk menghasilkan sinyal analog dari perangkat digital, seperti microcontroller. Satu siklus pulsa merupakan kondisi high, kemudian berada di zona transisi ke kondisi low. Lebar pulsa PWM ini berbanding lurus dengan amplitudo sinyal asli yang belum termodulasi. Kemudian siklus kerja PWM, uh, duty cycle PWM adalah sebuah teknik modulasi sinyal yang digunakan untuk mengatur kecepatan atau intensitas suatu sinyal listrik. Dalam teknik ini, lebar pulsa sinyal diubah-ubah sedangkan frekuensinya tetap konstan. Sedangkan untuk duty cycle sendiri adalah perbandingan antara waktu sinyal aktif terhadap total periode sinyal. Secara umum, semakin tinggi duty cycle, semakin lama pula sinyalnya aktif. Kemudian untuk persamaan duty cycle di bawah ini adalah duty cycle sama dengan T on per T on tambah T off. Yang mana T on ini merupakan waktu on atau waktu di mana tegangan output berada di posisi tinggi. Sedangkan T off adalah waktu off atau waktu di mana tegangan keluaran berada di posisi rendah. Dan T total adalah waktu siklus atau penyembelahan antara T on dan T off, atau disebut juga dengan periode satu gelombang. Berikutnya untuk tegangan output sinyal PWM yang telah diubah menjadi analog akan menjadi presentasi dari siklus kerja atau duty cycle, yang mana didapat rumus V out sama dengan duty cycle dikali V in, yang mana V out merupakan tegangan output sinyal PWM dan V in merupakan tegangan input sinyal PWM. Kemudian ada PWM pada Arduino, yang mana PWM pada Arduino ini bekerja pada frekuensi 500 Hz, artinya 500 siklus atau ketukan dalam 1 detik. Kemudian ada analog to digital converter atau ADC, yang merupakan salah satu perangkat elektronika yang digunakan sebagai penghubung dalam pemrosesan sinyal analog oleh sistem digital, yang berfungsi sebagai pengubah sinyal masukan yang masih dalam bentuk sinyal analog menjadi sinyal digital dalam bentuk kode-kode digital. Berikutnya ada incremental rotary encoder, yang merupakan salah satu komponen yang digunakan untuk mengkonversi posisi atau gerakan sudut dari poros menjadi sinyal analog atau digital untuk menentukan posisi, sudut, dan mengenali gerakan dari objek. Dan berikut ini adalah rangkaian alat pada percobaan modul 1 kita kali ini. Dan ini adalah listing program pada percobaan pertama yang merupakan yang digunakan pada Arduino, yang mana listing program ini dirancang untuk mengendalikan kecepatan motor DC dan mengatur parameternya. Program ini memiliki beberapa bagian utama. Yang pertama, deklarasi variabel dan pin yang digunakan untuk mengendalikan motor DC dan membaca encoder. Kemudian ada fungsi setup untuk mengatur komunikasi serial, konfigurasi pin, dan attach interrupt untuk membaca pulsa dari rotary encoder. Kemudian ada fungsi loop, yang mana untuk melakukan kecepatan motor atau RPM berdasarkan pulsa encoder dan menghitung parameter seperti waktu, tegangan referensi, dan duty cycle.
Kemudian ada fungsi rotasi yang mengatur PWM output untuk mengendalikan kecepatan motor, serta ada fungsi interrupt AI2 dan AI3 untuk menambah dan mengurangi counter berdasarkan arah putaran motor yang terdeteksi oleh encoder. Kemudian program ini memungkinkan praktikan untuk mengatur kecepatan motor menggunakan potensiometer dan mengukur responnya secara real time. Kemudian ada listing pada program percobaan kedua atau MATLAB, yang mana listing program MATLAB ini berfungsi juga untuk menganalisis fungsi alih sistem order 1 dan motor DC dengan menampilkan tanggapan peralihan terhadap masukan step input. Kemudian pada program ini terdapat membersihkan layar dan menghapus semua variabel sebelumnya dengan perintah CLC, clear all, dan close all. Kemudian mendefinisikan fungsi alih lingkar terbuka atau open loop berdasarkan parameter KM dan TM dari percobaan. Kemudian menghitung tanggapan step dan mengambil parameter-parameter tanggapan peralihan seperti rise time atau TR dan settling time atau TS. Kemudian menampilkan nilai parameter-parameter tersebut serta grafik tanggapan peralihan sistem terhadap masukan undak satuan. Kemudian program ini juga memungkinkan praktikan menganalisis sistem dan memvisualisasikan tanggapan peralihan berdasarkan fungsi alih yang diperoleh dari percobaan sebelumnya. Kemudian kita masuk kepada kesimpulan pada modul kali ini. Poin-poin penting dari modul praktikum fungsi alih sistem order 1 motor DC yang ini. Yang pertama yaitu tujuan praktikum. Praktikan diharapkan memahami konsep pemodelan sistem pengendalian kecepatan motor DC, fungsi alih sistem order 1 dan tanggapan peralihannya terhadap masukan step. Kemudian yaitu ada parameter tanggapan peralihan sistem order 1 yang mana nilai akhir itu merupakan output sistem pada waktu tak hingga. Kemudian time constant atau TC merupakan waktu untuk mencapai 63,2% dari nilai akhir. Kemudian rise time atau TR yang merupakan waktu untuk mencapai 0 sampai 100%, 10 sampai 90% atau 5 sampai 95% dari nilai akhir. Kemudian ada settling time atau TS yaitu waktu untuk mencapai nilai di sekitar 2%, 5% atau 0,5% dari nilai akhir. Kemudian fungsi alih motor DC yang direpresentasikan dalam bentuk KM per TMS tambah 1. Kemudian KM adalah konstanta penguatan motor DC dan TM adalah time constant motor DC. Kemudian untuk komponen utama motor DC, yang pertama ada stator, yang mana merupakan komponen yang tidak bergerak dan menghasilkan medan magnet. Kemudian rotor, bagian motor yang tidak bergerak atau berputar. Dan komutator, komponen untuk membalikan arah arus listrik dalam dinamo. Kemudian ada PWM atau Pulse Width Modulation, yang merupakan teknik modulasi untuk mengatur kecepatan motor DC. Kemudian duty cycle yang merupakan perbandingan waktu sinyal aktif atau on terhadap total periode sinyal. Kemudian tegangan output sinyal PWM yang didapat dengan rumus duty cycle dikali tegangan input atau Vin. Kemudian ada incremental rotary encoder yang digunakan untuk mengkonversi posisi gerakan sudut menjadi sinyal digital, menghasilkan pulsa ketika slot sejajar dengan sensor dan memberikan informasi berupa RPM dan arah putaran. Kemudian pada percobaan praktikum kali ini, percobaan pertamanya kita menentukan parameter tanggapan sistem KM, TM, TR, dan TS. Kemudian percobaan 2 menentukan fungsi alih dan parameter tanggapan peralihan menggunakan MATLAB. Kemudian ada hubungan duty cycle dengan motor DC. Dengan semakin tingginya duty cycle PWM, maka semakin tinggi pula tegangan efektif yang diterima motor, serta perubahan duty cycle yang mempengaruhi kecepatan putaran motor DC. Demikian presentasi saya pada modul 1 kali ini. Apabila ada salah kata ataupun salah ucap, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.